Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Nurul Holisah dengan NIM 55521801139 dari kelas praktikum PDBKC. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan program Accelerate versi 4.2. Di sini sudah terdapat soal kasus dari perusahaan PT Stapi Indonesia dengan informasi periode perusahaannya, lalu ada informasi pajak perusahaan, ada daftar akun dan neraca saldo awal, ada daftar pemasok dan saldo hutang dagang, lalu ada daftar barang dan saldo persediaan barang, ada daftar tipe aktiva tetap pajak, daftar tipe aktiva tetap, dan juga ada daftar aktiva tetap rincian dan daftar aktiva tetap dan rincian aktiva tetap. Pertama-tama, langkah yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan data Excel dari daftar-daftar soal yang tadi. Lalu selanjutnya kita buka program Accelerate. Nah, di sini saya menggunakan Accelerate versi 4.2. Yang pertama, kita akan buat data perusahaan baru, kita klik, lalu kita pilih yang lokal, dan di tanda titik 3 ini kita klik untuk menetapkan di mana file tersebut akan kita simpan. Selanjutnya kita klik create. Di sini kita isi PT Stapi Indonesia. Lalu kita klik create. Setelah itu kita klik OK. Di sini akan memakan waktu yang agak lama untuk membuat database-nya. Lalu setelah itu akan muncul jendela seperti ini. Di sini kita isi penggunanya dengan supervisor, dan di kata kuncinya juga kita isi supervisor. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya pada jendela ini kita pilih Indonesia, lalu itu kita klik lanjut. Nah, di sini kita pilih persiapan mahir, lalu klik lanjut. Di sini kita akan menginput mata uang, kita klik tambah. Pada kolom nama ini kita ketik rupiah. Lalu nilai tukarnya itu 1. Setelah itu nama negaranya Indonesia dan simbolnya Rp. Setelah itu kita klik OK dan kita klik yes. Nah, maka mata uang rupiah tadi sudah terinput. Setelah itu kita klik lanjut. Di sini kita akan mengisi informasi perusahaan. Nah, di sini kita isi nama perusahaannya PT Stapi Indonesia. Lalu alamat perusahaannya yaitu Jalan Raden Saleh nomor 3, Karangtengah, Tangerang. Setelah itu tanggal mulai tutup bukunya di sini yaitu 30 November 2011. Lalu tahun fiskalnya 2011. Default periode di sini 9 dan tahunnya 2011. Lalu mata uang defaultnya di sini rupiah. Setelah itu kita klik lanjut, dan di sini kita akan menginput informasi pajak perusahaan dengan nama perusahaan PT Stapi, alamatnya Jalan Raden Saleh nomor 3, Karangtengah, Tangerang. Lalu nomor seri faktur pajaknya yaitu 11 000 000 001. Lalu NPWP-nya 01 001 600 4501 001. Dan untuk nomor pengukuhan PKP-nya juga sama seperti NPWP-nya, jadi langsung kita copy paste saja. Setelah itu tanggal pengukuhannya yaitu 24/10/2009. Lalu kota cabangnya 01, jenis usahanya perdagangan sepeda motor. Dan KLU
PT-nya 75342. Setelah itu kita klik lanjut. Nah, selanjutnya di sini kita akan menginput daftar akun. Sebelum kita menginput daftar akun, terlebih dahulu kita menghapus nama akun yang sudah ada di sini kecuali retain earning. Nah, caranya kita klik akun yang kita hapus, lalu kita klik hapus saja. Setelah itu kita klik OK dan oke, klik hapus lagi. Kita akan menginput daftar akunnya dengan mengimpor data dari data Excel yang sudah kita buat. Kita klik di sini, lalu pada icon impor ini kita klik dan kita cari data yang sudah kita buat tadi, dan di file of type-nya ini jangan lupa kita ubah ke Excel. Nah, yang pertama kita akan mengimpor daftar akun, lalu kita klik open. Setelah itu kita klik ambil data. Lalu datanya akan terinput di sini. Di data sumber pada baris pertama kita akan hapus, kita klik kanan lalu klik hapus. Lalu pada kolom data sumber kita isi definisi kolomnya. Untuk nomor akun, kita isi dengan nomor akun, lalu nama akun, kita isi dengan nama akun, lalu tipe akun kita isi dengan tipe akun. Nah, di tipe akun ini, data sumber ini akan kita definisikan lagi. Yang cash banknya kita definisikan ke kas atau bank. Lalu akun receivable-nya yaitu akun piutang, inventory-nya akun persediaan, lalu ada current asset, aktiva lancar lainnya, fixed asset yaitu aktiva tetap, lalu akun depreciation kita definisikan ke akumulasi penyusutan, account payable, ke akun hutang, lalu ada current liability, ke hutang lancar lainnya, lalu long term liability, hutang jangka panjang, equity kita definisikan ke ekuitas, lalu akun revenue kita definisikan ke pendapatan. Setelah itu cost of goods sold kita definisikan ke harga pokok penjualan. Expense kita definisikan ke beban. Other expense kita definisikan ke beban lainnya atau beban lain-lain. Dan other income kita definisikan ke pendapatan lain. Setelah selesai semua, kita klik OK. Lalu di saldo awal kita definisikan ke saldo awal. Nah, setelah semua sudah selesai, lalu kita klik import data. 34 data terimpor dan 0 data gagal. Artinya kita sudah berhasil mengimport semua data yang sudah kita buat, lalu kita klik OK. Nah, setelah mengimpor semua daftar-daftar akunnya akan otomatis terinput. Setelah itu jangan lupa untuk mengisi akun default. Untuk ekuitas saldo awalnya kita isi dengan laba ditahan, dan akun laba ditahannya kita isi juga dengan laba ditahan. Setelah itu kita klik lanjut. Di sini kita akan menginput default mata uangnya, yaitu mata uang rupiah, lalu akun hutangnya hutang dagang, akun piutangnya piutang dagang,
Pembayaran di muka penjualannya kita pilih uang muka penjualan. Pembayaran di muka pembelian kita pilih uang muka pembelian. Lalu diskon penjualan kita pilih potongan penjualan. Nah, jika 5 akun ini sudah terisi, kita klik lanjut. Lalu di sini kita akan input daftar lainnya, yaitu input syarat pembayaran dan kode pajak. Nah, di sini diskon kita isi 0. Lalu hari diskonnya 0, jatuh temponya 30, dan kita namakan net 30. Lalu yang kedua diskon 0, hari diskon 0, jatuh tempo 0, dan kita namakan COD. Selanjutnya di kolom pajak, pada kodenya kita isi T, lalu namanya PPN dengan keterangan pajak pertambahan nilai, lalu nilainya 10%. Lalu pada pajak penjualannya kita pilih PPN keluaran. Lalu pada pajak pembeliannya kita pilih PPN masukan. Nah, jika sudah, kita klik lanjut. Selanjutnya yaitu tipe pelanggan dengan namanya umum, dengan tipe pelanggan umum, lalu metode pengirimannya Tiki. Selanjutnya kita klik lanjut lagi. Lalu di sini kita akan menginput daftar pelanggan dengan mengimpor data Excel yang sudah kita buat tadi. Lalu kita klik di sini untuk import dari berkas. Lalu pada icon import ini kita klik, file of type-nya kita ganti Excel, dan di sini kita pilih daftar pelanggan PT Stafi, lalu klik open. Setelah itu kita klik ambil data. Nah, selanjutnya setelah data terimpor, pada data sumber ini di baris pertama kita hapus, lalu klik yes. Lalu di kolom data sumber kita akan mendefinisikan, yaitu nomor pelanggan kita definisikan ke nomor pelanggan, nama pelanggan kita definisikan ke nama pelanggan, lalu mata uang kita definisikan ke mata uang. Nah, di sini data sumbernya rupiah, lalu kita definisikan ke rupiah. Setelah itu untuk saldo kita definisikan ke saldo awal. Lalu pajak satunya kita definisikan ke pajak pertama. Dengan data sumber T kita definisikan ke PPN, lalu klik OK. Lalu untuk tipe pelanggannya kita pilih. Setelah itu kita import data, lalu kita klik OK karena 3 data sudah terimport dan 0 data gagal. Selanjutnya kita klik lanjut. Nah, di sini kita akan mengimpor data pemasok. Kita klik di sini untuk import berkas, lalu pada icon import kita klik, dan file of type-nya jangan lupa kita ganti ke Excel, dan kita pilih daftar pemasok. Lalu kita klik open, dan kita klik ambil data.
lupa pada data sumber kita hapus di baris pertama. Lalu kita definisikan kolom data sumbernya, yaitu nomor pemasok ke nomor pemasok, lalu nama pemasok ke nama pemasok, setelah itu saldo ke saldo awal, pajak 1 ke pajak pertama. Lalu akan muncul jendela seperti ini. Dengan data sumber T kita definisikan ke PPN, setelah itu kita klik OK. Setelah semuanya kita isi definisi kolomnya, lalu kita klik import data. Lalu data berhasil terimport dan 0 gagal. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya setelah data pemasok sudah kita input, kita klik lanjut. Di sini juga tidak ada yang harus kita isi atau kita input, lalu kita klik lanjut lagi. Lalu di sini pada akun default barangnya, pada persediaan kita isi persediaan motor, penjualan kita isi dengan penjualan, retur penjualan kita isi dengan retur penjualan, lalu diskon barang kita isi dengan potongan penjualan. Setelah itu akun barang pengiriman kita isi dengan persediaan motor, lalu harga pokok penjualan kita isi dengan harga pokok penjualan, lalu retur pembelian kita isi dengan persediaan motor, akun biaya kita isi dengan beban luar usaha, dan yang terakhir akun barang belum ditagih kita isi dengan hutang penerimaan barang. Setelah itu kita klik lanjut. Kita klik lanjut lagi. Di sini kita pilih yang FIFO atau first in first out. Lalu kita klik lanjut. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengimport data atau daftar barang. Kita klik di sini untuk import dari berkas. Lalu pada icon import kita klik, dan file of type-nya kita ganti Excel, lalu kita pilih daftar barang. Setelah itu kita klik ambil data. Setelah data terimport pada data sumber, jangan lupa kita hapus di baris pertama. Lalu pada kolom data sumbernya kita definisikan dengan nomor barang ke nomor barang, deskripsi barang ke deskripsi barang, kuantitas ke kuantitas, lalu unit 1 ke unit 1, selanjutnya biaya per piece-nya ke diabaikan, lalu total biayanya ke total biaya. Setelah itu harga jualnya ke definisi harga jual 1, dan yang terakhir pajak satunya ke kode pajak penjualan. Di sini akan muncul jendela seperti ini. Dengan data sumber T kita definisikan ke PPN, lalu kita klik OK. Selanjutnya pada kolom-kolom dibutuhkan di tipe barang kita isi dengan persediaan, lalu tipe persediaannya kita isi dengan bahan baku. Maksudnya barang jadi. Lalu kita import data. Data terimport dan 0 data gagal. Artinya kita berhasil mengimport data Excelnya, lalu kita klik OK. Di sini akan muncul data-data atau daftar-daftar yang sudah kita input tadi, lalu kita klik lanjut.
Selanjutnya di sini kita akan menginput tipe aset tetap kena pajaknya, yaitu kita klik di sini untuk import dari berkas, lalu kita klik icon importnya, kita ganti file of type-nya ke Excel dan kita pilih daftar tipe aset tetap pajak. Setelah itu kita klik ambil data. Setelah datanya terimport, pada data sumber ini di kolom yang di baris yang pertama kita hapus. Setelah itu kita definisikan data sumbernya dengan tipe aktiva tetap fiskalnya, kita definisikan ke golong aktiva tetap pajak. Lalu umur aktiva tetapnya kita definisikan ke umur ekonomis pajak, dan metode penyusutan fiskalnya kita definisikan ke metode penyusutan pajak. Lalu akan muncul jendela seperti ini. Dengan data sumber straight line method kita definisikan ke metode garis lurus. Lalu double declining method kita definisikan ke metode double declining, dan non depreciation kita definisikan ke tidak terdepresiasi. Lalu kita klik OK. Setelah itu di sini kita klik saja. Lalu selanjutnya kita klik import data. 19 data terimport dan 0 gagal. Lalu kita klik OK dan akan muncul daftar-daftar yang sudah kita import tadi. Selanjutnya kita klik lanjut, dan di sini kita akan mengimport yaitu tipe aset tetapnya. Kita klik di sini untuk import dari berkas, lalu kita klik icon importnya, kita ganti file of type-nya dengan Excel, dan kita pilih daftar tipe aset tetap. Kita klik open, lalu kita klik ambil data. Nah, pada data sumber ini jangan lupa kita hapus di baris pertama. Lalu pada kolom data sumber kita definisikan dengan tipe aktiva tetapnya ke tipe aktiva tetap, dan tipe aktiva tetap pajaknya ke golongan aktiva tetap pajak. Nah, di sini tidak disusupkannya kita definisikan ke tidak disusupkan. Lalu bangunan permanen kita definisikan ke bangunan permanen. Golongan 1 garis lurus kita definisikan ke golongan 1 garis lurus, dan golongan 2 garis lurus kita definisikan ke golongan 2 garis lurus. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita klik saja di sini supaya hilang. Setelah itu kita klik import data. Lalu kita klik OK, dan data-data yang sudah kita input tadi akan muncul di tabel ini. Selanjutnya kita klik lanjut. Selanjutnya kita akan menginput daftar aktiva tetapnya. Kita klik di sini untuk import dari berkas, lalu kita klik icon importnya, dan kita ganti file of type-nya menjadi Excel. Setelah itu kita pilih daftar aset tetap tapi, lalu kita klik open dan kita klik ambil data. Setelah datanya terimport, lalu kita hapus pada daftar sumber di baris pertama. Lalu untuk kolom data sumber di sini kita akan definisikan kolomnya, yaitu tipe aktiva tetap ke tipe aktiva tetap. Selanjutnya akan muncul jendela seperti ini. Di sini kita akan mendefinisikan sumber tipe aktiva tetap, yaitu tanah kita definisikan ke tanah, lalu gedung kita definisikan ke gedung, dan peralatan kita definisikan ke peralatan. Setelah itu kita klik OK. Lalu kode aktiva tetapnya kita definisikan ke kode aktiva. Lalu keterangan
definisikan ke keterangan aktiva. Setelah itu tanggal pembelian kita definisikan ke tanggal pembelian. Tanggal pemakaian kita definisikan ke tanggal pemakaian. Lalu umur bulan aktivanya kita definisikan ke umur bulan aktiva. Maaf, maksudnya umur bulan aktiva tapi yang tahun. Setelah itu metode penyusutan kita definisikan ke metode penyusutan, lalu akan muncul jendela seperti ini. Di sini kita definisikan ke tidak terdepresiasi. Lalu pada metode garis lurusnya kita definisikan ke metode garis lurus. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya akun aktiva kita definisikan ke akun aktiva. Di sini pada data sumber tanah kita definisikan ke tanah, gedung kita definisikan ke gedung, dan peralatan kita definisikan ke peralatan, lalu kita klik OK. Lalu akun akumulasi depresiasi kita definisikan ke akun akumulasi depresiasi. Di sini yang pertama kita definisikan ke akumulasi penyusutan gedung, dan yang kedua kita definisikan ke akumulasi penyusutan peralatan. Selanjutnya kita klik OK. Lalu pada akun beban depresiasi kita pilih akun beban depresiasi, dan di sini yang pertama kita pilih beban penyusutan gedung, dan yang kedua kita pilih beban penyusutan peralatan. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya yaitu sumber dana, kita definisikan ke sumber dana. Lalu akun sumber dana kita definisikan ke akun sumber dana. Nah, di sini kita akan pilih definisi ke laba ditahan. Lalu kita klik OK. Selanjutnya di sini kita klik 2 kali. Selanjutnya kita klik import data, lalu 4 data terimport dan 0 gagal. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah terinput dari aktiva tetapnya, lalu kita klik lanjut. Selanjutnya akan muncul neraca percobaan. Setelah itu kita klik akhir karena kita sudah selesai. Setelah itu kita klik selesai. Selanjutnya kita akan mencetak neraca saldo sementara untuk dikoreksi. Langkah-langkahnya itu kita klik laporan, lalu kita pilih daftar laporan. Setelah itu pada kategori laporan kita pilih buku besar, dan detail laporan di sini kita pilih neraca saldo klasik. Kita klik 2. Lalu pada tanggalnya kita isi dengan 30 November 2011. Lalu parameter lainnya kita checklist, yaitu termasuk saldo nolnya, lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya akan muncul neraca sementara dari neraca saldo klasiknya. Lalu di sini pada opening balance equity-nya kita klik 2 kali. Nah, lalu pada buku besar rincinya ini semua jurnal yang ada di sini itu harus dikoreksi satu persatu. Nah, dikoreksinya itu dengan diklik 2 kali pada masing-masing jurnalnya. Lalu di sini pada akun opening balance equity-nya ini kita ganti ke akun laba ditahan. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Lalu selanjutnya langkahnya sama seperti tadi, kita ubah yang opening balance equity-nya ke laba ditahan, lalu kita simpan dan tutup, lalu kita klik perbaharui, dan langkah yang sama digunakan untuk semua jurnal yang ada di buku besar rinci. Di sini
sudah selesai merubah semuanya, maka buku besar rinci ini akan menjadi kosong seperti ini. Lalu setelah itu bisa kita close saja. Lalu pada neraca saldo klasiknya ini kita klik perbarui. Nah, maka nanti pada account opening balance equity-nya akan menjadi 0. Lalu pada akun laba ditahannya akan menjadi 141.050.000. Setelah itu kita akan melakukan membackup data sebelum melakukan proses tutup bulan. Nah, proses tutup bulan ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan setelah selesai melakukan kegiatan setup database tadi. Nah, karena posisi tanggal setup database-nya itu 30 November 2011, maka harus ditutup terlebih dahulu sebelum memulai data transaksi di bulan Desember. Nah, caranya itu kita klik aktivitas, lalu klik periodik. Setelah itu kita pilih proses akhir bulan. Lalu selanjutnya pada periode ini kita pilih November dan tahunnya yaitu 2011. Nah, setelah itu pada rupiahnya ini sudah benar ya, nilai nama mata uangnya rupiah, nilai tukarnya 1, lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik OK. Nah, jika sudah berhasil, maka kita akan mencetak dan memeriksa hasil neraca saldo awalnya, yaitu dengan cara klik laporan, lalu daftar laporan. Setelah itu pada daftar laporan kita pilih buku besar di kategori laporan ini, lalu kita pada detail laporannya ini kita pilih neraca saldo klasik. Klik 2. Lalu selanjutnya di sini kita isi tanggalnya itu per tanggal 30 November 2011. Lalu parameter lainnya kita checklist termasuk saldo 0. Setelah itu kita klik OK. Nah, lalu akan muncul neraca saldo klasik dari PT Stapi Indonesia per tanggal 30 November 2011. Kita lihat di sini. Dan kita lihat untuk jumlahnya ini sudah balance, yaitu sebesar 543.650.000. Setelah itu kita close dan close lagi. Nah, di sini untuk setup database accurate-nya itu sudah selesai. Untuk selanjutnya yaitu kita akan menginput transaksi. Nah, di transaksi yang pertama itu ada transaksi pembelian secara kredit, yaitu kepada PT Kinabalu. Jadi, caranya itu untuk menginput transaksinya, kita klik aktivitas, lalu kita klik pembelian, dan kita pilih faktur pembelian. Lalu akan muncul jendela seperti ini. Lalu di vendornya kita pilih PT Kinabalu, dan di invoice now-nya ini kita isi dengan nomor fakturnya yaitu 01-PJ. Nah, setelah itu invoice date-nya ini kita isi dengan tanggal transaksinya yaitu 5 Desember 2011. Lalu ship date-nya juga sama, 5 Desember 2011, dan terms-nya ini kita isi dengan net 30. Lalu kita isi item yang dibeli. Yang pertama yaitu P001 atau Honda Supra. Nah, untuk Honda Supra ini jumlahnya yaitu 2. Lalu unit price-nya ini kita isi sebesar 9.100.000. Lalu teksnya kita isi dengan T, dan amount-nya di sini sudah terhitung secara otomatis yaitu sebesar 18.200.000. Lalu kita klik enter untuk menginput barang yang kedua, yaitu Suzuki Shogun dengan kode itemnya P003, kuantitasnya 2, lalu unit price
14.900. Lalu diskonnya 0 dan teksnya kita isi T. Dan amountnya menjadi 19.800.000. Lalu selanjutnya kita besarkan dulu. Nah, selanjutnya di nomor FDSTD ini kita isi dengan 010.000.11. Lalu di sini kita isi 085 dan tanggalnya sesuai, yaitu 5 Desember 2011. Lalu kita ke kolom beban. Di sini kita isi dengan beban angkut. Kita gunakan beban angkut pembelian. Nah, di sini biaya angkut pembelian. Lalu amountnya ini kita isi sebesar 250.000. Lihat di sini subtotalnya yaitu 38.250 dengan pajak pertambahan nilai 3.800.000 dan totalnya menjadi 42.050.000. Selanjutnya kita klik simpan dan tutup. Nah, selanjutnya di transaksi yang kedua ini ada faktur penjualan kepada PT Bintang. Untuk menginput faktur penjualan, kita klik aktivitas, lalu kita pilih penjualan dan di sini kita pilih faktur penjualan. Selanjutnya akan muncul jendela seperti ini. Pada kolom pelanggan ini kita pilih PT Bintang. Nah, lalu di invoice now-nya ini kita ubah dengan nomor faktur yaitu 02-FPJ. Setelah itu invoice date-nya ini kita sesuaikan dengan yang ada di transaksi yaitu 10 Desember 2011. Ship date-nya juga 10 Desember 2011. Lalu termsnya ini COD. Nah, setelah itu kita isi barangnya. Yang pertama adalah Honda Supra dengan kuantitasnya 4, lalu unit price-nya ini 11 juta dan langsung akan terisi di unit price, tax dan amount-nya yaitu sebesar 44 juta, sudah sesuai dengan yang ada di faktur. Lalu selanjutnya kita enter untuk menginput barang yang kedua. Nah, barang yang kedua ini Suzuki Smash atau dengan kode 4004 dengan kuantitasnya 2. Lalu kita enter lagi dan amount-nya sebesar 20 juta, sudah sesuai dengan yang ada di faktur. Nah, selanjutnya kita besarkan terlebih dahulu akhirnya. Nah, di sini kita pastikan untuk nomor FDSTD-nya itu yaitu 010.000.11 lalu 000.058. Selanjutnya tanggalnya sudah sesuai yaitu 10 Desember 2011. Lalu di freight ini kita isi dengan biaya kirimnya yaitu sebesar 1.500.000. Enter, lalu akun biaya kirimnya ini kita isi dengan beban luar usaha. Nah, setelah itu akun piutangnya ini kita gunakan akun piutang. Lalu di sini total invoice-nya menjadi 71.900.000. Selanjutnya kita klik bayar. Nah, setelah itu kita kecilkan lagi, kita lihat pada soal transaksinya. Di sini form no-nya ini kita ubah dengan nomor fakturnya 02-FPJ. Lalu payment dates-nya juga kita ubah yaitu 10 Desember 2011. Setelah itu
tanggal ceknya atau cek date-nya ini kita ubah menjadi 10 Desember 2011. Lalu di sini kita checklist. Besarkan lagi. Nah, di sini kita checklist pada kolom bayar ini. Lalu selanjutnya kita klik pada icon kalkulator di sini. Setelah itu kita simpan dan tutup. Nah, di sini akan terlihat bahwa faktur tersebut sudah terbayarkan. Lalu selanjutnya kita klik simpan dan tutup lagi. Nah, selanjutnya kita akan ke transaksi yang ketiga. Pada transaksi yang ketiga ini merupakan bukti dari penerimaan piutang dagang. Nah, untuk menginput transaksi yang ketiga ini kita klik aktivitas, lalu kita pilih penjualan, lalu penerimaan penjualan. Nah, setelah itu di sini receipt formnya ini kita isi dari PT Matahari. Nah, setelah itu pada form now-nya ini kita ubah menjadi sesuai dengan yang ada di transaksi di soal, yaitu pada BKN now-nya ini kita isi dengan 02 garis miring BKN. Setelah itu payment date-nya juga kita ubah, yaitu 15 Desember 2011. Lalu check date-nya ini kita ubah juga 15 Desember 2011. Setelah itu kita checklist di kolom bayar ini. Lalu setelah itu kita klik icon kalkulator. Nah, di sini akan tertera sebesar 20 juta. Nah, setelah kita klik icon kalkulator ini, kita bisa langsung menyimpan dan tutup. Maka transaksi sudah selesai. Nah, lalu transaksi yang keempat yaitu transaksi pelunasan hutang dagang. Di sini terdapat bukti kas keluar. Untuk menginputnya itu kita lakukan dengan cara klik aktivitas, lalu kita klik pembelian dan kita pilih pembayaran pembelian. Nah, selanjutnya pada vendor ini kita klik yaitu dari CV Merapi. Lalu form now-nya ini kita ubah menjadi 01 garis miring BKK sesuai dengan yang ada di soal pada BKK nomor. Lalu payment dates-nya ini kita ubah menjadi tanggal 20 Desember 2011. Selanjutnya kita perbesar dulu supaya lebih jelas lihatnya. Nah, di sini pada check date-nya ini kita ubah menjadi 20 Desember 2011 juga. Nah, setelah itu kita checklist pada kolom bayar ini, lalu kita klik simpan dan tutup. Nah, enter dulu. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Nah, yang selanjutnya itu ada transaksi bukti kas keluar untuk pembayaran beban listrik dan telepon. Untuk menginput transaksi tersebut, di sini kita pilih aktivitas, lalu kas dan bank, dan di sini kita pilih pembayaran. Lalu akan muncul jendela seperti ini. Pada platformnya ini kita pilih Bank Mandiri. Lalu pada voucher no-nya ini kita ubah menjadi 02 BKK garis miring BKK.
Lalu tanggalnya kita ubah menjadi 20 Desember 2011 dan memonya ini kita isi yaitu bayar rekening telepon dan listrik bulan November. Setelah itu pada emonnya ini kita isi sebesar 2.500.000. Lalu di sini cek no-nya ini kita isi dengan hutang beban. Nah, setelah itu di sini monya akan terisi 2.500.000. Setelah itu kita simpan dan tutup. Maka transaksi sudah terinput secara otomatis. Selanjutnya transaksi bukti kas keluar lagi untuk pembayaran beban kepada agensi, yaitu pemasangan iklan Kompas. Caranya masih sama, yaitu kita klik aktivitas, lalu kita klik kas dan bank, lalu pembayaran. Di sini platformnya itu kita isi Bank Mandiri. Lalu voucher no-nya ini sudah benar 03-BKK. Dengan date-nya ini kita isi dengan 22 Desember 2011. Lalu memonya bayar iklan Kompas. Nah, pay-nya ini di sini kita isi dengan agensi. Lalu amount-nya kita isi sebesar 2.500.000. Lalu di sini kita pilih akun beban pemasaran. Pada kolom amount-nya akan terisi sebesar 2.500.000. Selanjutnya kita klik simpan dan tutup. Lalu selanjutnya di sini ada penyesuaian, yaitu penyesuaian beban sewa bulan Desember sebesar 3.600.000. Nah, di sini kita klik aktivitas, lalu kita pilih buku besar dan kita pilih bukti jurnal umum. Lalu di sini pada voucher no-nya ini kita ubah menjadi 01-BN dan date-nya ini kita ubah menjadi 31 Desember 2011. Lalu description-nya ini kita isi penyesuaian. Nah, di sini yang pertama pada debitnya ini kita isi dengan beban sewa sebesar 3.600.000. Lalu di kolom kreditnya nanti kita isi dengan sewa dibayar di muka sebesar 3.600.000. Nah, setelah itu kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya kita akan mencetak laporan keuangannya, yaitu kita klik laporan lalu daftar laporan. Nah, di sini kita pilih pada kategori laporannya, yaitu laporan keuangan. Yang pertama kita akan mencetak laporan laba rugi standar. Kita klik 2, lalu akan muncul jendela seperti ini, dan di sini kita isi yaitu 01/01/2011 sampai dengan 31/12/2011. Lalu di sini bagi nilai dalamnya ini hanya total, dan ini kita checklist 3 item saja, tampilkan induk, anak, dan jumlah itu. Lalu setelah itu kita klik OK. Nanti akan muncul laporan
menerapkan laba rugi standar PT Stapi Indonesia dari 1 Januari 2011 ke 31 Desember 2011. Lalu kita close. Selanjutnya kita akan mencetak yaitu laporan arus kas metode tidak langsung. Kita klik 2. Di sini dari periode 1 2011 sampai dengan periode 12 2011. Lalu di sini kita checklist termasuk saldo nolnya. Lalu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul laporan arus kas metode tidak langsung dari PT Stapi Indonesia pada periode Januari 2011 hingga Desember 2011. Lalu kita close lagi. Selanjutnya kita akan mencetak laporan arus kas metode langsung. Sama dengan dari periode 1 2011 sampai dengan periode 12 2011. Lalu parameter lainnya ini yaitu kita checklist tampilkan induk, anak, dan juga jumlah induk. Lalu kita klik OK lagi. Nah, setelah itu akan muncul laporan arus kas metode langsung PT Stapi Indonesia periode Januari 2011 sampai Desember 2011. Lalu kita close. Nah, selanjutnya kita akan mencetak laporan SPT masa PPN formulir 1111, yaitu dengan cara kita klik laporan lalu kita pilih PPN atau PPNBM. Di sini kita klik new. Lalu nomor SPT-nya yaitu 1000 dan tahunnya di sini kita ubah menjadi 2011 dari Desember sampai dengan Desember. Nah, setelah itu kita klik preview dan kita pilih yang ini. Nah, lalu akan muncul surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai dari PT Stapi Indonesia. Selanjutnya kita akan mencetak laporan kita akan mencetak laporan SPT tahunan badan 1771, yaitu dengan cara kita klik laporan lalu kita pilih SPT tahunan. Di sini kita klik new. Nah, lalu pastikan pada tanggalnya ini kita ubah menjadi 31 Desember 2011. Setelah itu kita klik preview lalu kita pilih yang 1771. Nah, maka akan keluar laporan SPT tahunan dari PT Stapi Indonesia untuk formulir 1771 ini. Setelah itu kita close. Baik teman-teman, saya telah menyelesaikan penginputan daftar-daftar akun beserta saldonya dan juga transaksi-transaksi yang terdapat di soal, serta saya juga telah menampilkan laporan keuangan beserta laporan SPT dari PT Stapi Indonesia. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.